Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di cerita yang berikutnya. Setelah kita dari Surabaya, Jawa Timur, kita sudah ke Jawa Tengah, sudah ke Bali, sudah ke Kalimantan juga, sudah ke Papua malah. Sekarang kita ke Sumatera Barat. Nah, judul ceritanya adalah Termakan Janji Sendiri. Ini adalah cerita rakyat dari Sumatera Barat. Oh iya, sebelum melanjutkan, Tefon ingetin ya, jangan lupa subscribe channel Mendongeng Bersama Tefoni. Semoga channel ini bisa menghibur kita, juga bisa memberikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Berikut kisah Termakan Janji Sendiri. Dahulu kala, di sebuah kampung alai di pesisir utara Pantai Tiku, ada seorang gadis bernama Putih Juilan. Cantik wajahnya terkenal kemana-mana, tetapi tidak seorang pun pemuda yang berani mendekatinya. Selain wajahnya yang cantik seperti bidadari dari kayangan, beliau juga adalah cucu orang yang kaya raya dan bangsawan di negeri itu. Ayah dari ibunya seorang saudagar pemilik puluhan perahu yang melayari seluruh pelabuhan di sepanjang pantai, dari Pantai Natal di utara sampai ke Indrapura di selatan. Nakhoda Baginda namanya. Ayah dari bapaknya seorang bangsawan keturunan kerajaan Pagaruyung yang memerintah di kawasan itu. Tuanku Raja Kecik namanya. Pemuda yang tinggal di negeri itu dan negeri sekitarnya kebanyakan menjadi nelayan atau anak perahu. Kalaupun banyak juga orang kaya atau putri turunan bangsawan yang patut-patut, semuanya telah beristri dan beranak pinak. Mereka tidak berani mencoba melamar, takut akan dimurkai kedua kakek Putih Juilan. Hal ini menyebabkan Putih Juilan menjadi murung, lebih-lebih ketika seorang demi seorang gadis seusianya telah mendapat jodoh. Cemaslah hati kedua kakeknya. Mereka bermusyawarah guna mencarikan jodoh bagi cucu mereka. Diadakanlah pesta yang di masa itu dinamakan gelanggang keramaian, tempat orang menghibur diri dan bercengkrama. Dikirimlah undangan kemana-mana agar orang-orang berdatangan. Sampai gelanggang keramaian ditutup setelah sebulan berlangsung, tak seorang pun pemuda yang pantas menjadi jodoh Putih Juilan. Berkatalah dia pada ibunya, "Mak, hampir setiap malam selama gelanggang dibuka, aku bermimpi didatangi seorang pemuda, Sultan Rumandung namanya. Namun, setiap ke gelanggang, tak seorang pun yang serupa dengan pemuda itu." Dipanggillah dukun sakti, dimintalah dia menggerakkan hati Sultan Rumandung agar datang ke kampung alai. Entah karena kesaktian dukun itu, entah karena memang sudah diatur oleh tali nasib, beberapa hari kemudian terdamparlah sebuah perahu berlayar 7 yang patah tiangnya karena diterpa badai. Salah seorang penumpangnya bernama Sultan Rumandung. Serupa benar parasnya dengan pemuda yang selalu datang dalam mimpi Putih Juilan. Singkat cerita, keduanya pun dipertunangkan. Sehabis acara pertunangan, Sultan Rumandung hendak berlayar kembali untuk mencari harta yang cukup untuk menikahi Putih Juilan. Ia merasa tidak sepantasnya menikahi Putih Juilan selagi usahanya sedang merugi. Akan tetapi kedua kakek Putih Juilan berkemauan agar pernikahan dilangsungkan saja. "Cucu kami tidak perlu harta kamu. Harta kami cukup banyak untuk menjadikan kamu sebagai orang kaya," kata kedua kakek itu kepada Sultan Rumandung. "Wah kakek, saya ingin kaya dengan hasil usaha saya sendiri," kata Sultan Rumandung. "Aku tidak peduli udah berhasil atau tidak dalam berusaha. Aku bersumpah akan setia menanti berapapun lamanya. Biar aku menjadi si amang jika aku melanggar sumpahku," kata Putih Juilan kepada Sultan Rumandung ketika akan berpisah. "Aku pun bersumpah, biar aku tenggelam bersama perahuku di laut, kalau aku tidak setia padamu," balas Sultan Rumandung. Bulan demi bulan telah berlalu, waktu setahun telah pula terlewat. Menjelang tahun kedua habis, hati Putih Juilan sudah resah.
Kabar berita dari tunangannya tak pernah tiba, sedangkan teman-teman seusianya telah menikah semua. Hatinya semakin teriris-iris, manakala waktu terus berlalu, teman-temannya yang lebih muda pun telah banyak yang menikah. Sementara tunangannya belum datang jua. Tepat pada tahun ketiga mulai datang, muncullah seorang pemuda yang sangat tampan wajahnya. Melihat pakaian dan jumlah pengiringnya, pasti dia itu bukan sembarang orang. Putih Juilan lupa pada tunangannya, lupa kepada sumpahnya ketika tamu itu meminangnya. Kedua orang itu segera dinikahkan dengan mengadakan pesta yang semeriah-meriahnya. Banyak bangsawan dan orang kaya raya menyempatkan hadir. Tak pernah ada pesta perkawinan yang semeriah itu. Kedua pengantin yang akan menikah duduk bersanding dengan wajah yang berseri-seri. Tak pernah senyum Putih Juilan semanis ketika itu. Tibalah saatnya penghulu menanyai keduanya apakah mereka setuju untuk dinikahkan. Yang ditanyai pertama ialah yang laki-laki. Aku setuju, Jawabnya. Tibalah giliran Putih Juilan ditanyai. Pertanyaan penghulu dijawabnya dengan memekik seperti orang dipantak kalajengking. Dia memekik sambil melompat berdiri. Pada pertanyaan kedua, kembali dia memekik sambil melompat dan bergayut pada kayu ambang pintu. Dan pada pertanyaan ketiga, dia memekik lagi sambil melompat ke bubungan di puncak atap rumah. Orang-orang ribut dan suasana kacau balau. Mereka melihat ke bubungan. Di atas bubungan itu, tubuh Putih Juilan mulai dibaluti bulu putih. Kian lama, kian tebal, bentuk tubuh dan wajahnya kian lama, kian menyerupai si Amang. Kemudian ketika matahari sudah condong ke barat, terdengarlah teriakannya mendengung-dengung. Pada setiap hari ketika matahari telah condong ke barat, si Amang itu naik ke bubungan atap rumah itu. Matanya terus menatap ke arah laut seperti melihat apakah ada perahu yang datang. Kemudian terdengar suaranya mendengkung-dengkung seperti menghimbau Sutan Rumandung. Akan tetapi, Sutan Rumandung tak pernah muncul. Lama-lama suara si Amang itu kian sendu terdengar seperti tangis gadis yang putus asa. Sutan Rumandung memang tak mungkin akan kembali sebab perahu Sutan Rumandung pecah diterpa badai lalu karam di telan laut. Dia pun telah melanggar sumpah sebab menikah dengan seorang putri di negeri rantau. Pada suatu hari, tiba-tiba orang kampung itu sadar bahwa si Amang putih itu telah lama tak terlihat lagi di bubungan rumah itu. Lalu orang mencarinya ke pohon ketaping, tempatnya bersarang bila malam tiba. Mereka menemukan si Amang itu telah mati di pangkal pohon itu. Mereka membawanya ke kampung dan menguburkannya seperti menguburkan manusia. Semua orang betul-betul merasa berduka atas nasib yang menimpa gadis cantik itu. Mereka tak habis pikir mengapa gadis secantik Putri Juilan mengalami nasib yang sangat tragis. Demikian teman-teman cerita dari Sumatera Barat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, yakni tidak mudah untuk berjanji tentang apapun juga kepada siapapun. Jangan lupa ya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.